Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dumateng ngersanipun para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Baitun Nur Blora rahimakumullah. Makalah ingkang kaping gangsal welas. An jumhuril ulama'i, saking jumhur ulama, annal fikrata temen setuhuni mikir, berfikir, ala khamsati aujuhin iku ing atase 5 pira-pira perkara, pira-pira wajah. Jumhur ulama mengatakan bahwa sesungguhnya berfikir itu dalam 5 hal. Apa saja 5 hal itu? Fikratun suwiji iku mikir fi ayatillahi ing dalem pira-pira ayate Allah. Yatal wallatu lahir minha saking fikrah fi ayatillah apa at-tauhidu tauhid, pengesaan Allah, wal yaqinu lan yakin. Berfikir mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah sehingga lahir tauhid atau pengesaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah yang ada mengenai langit bumi seisinya difikir-fikir. Kalau memikirkan bumi langit seisinya ciptaan Allah, baik makhluk hidup maupun benda mati, itu bisa menumbuhkan ketauhidan atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini artinya mengatur hubungan vertikal dan mengatur hubungan horizontal. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa apa-apa illallah kecuali atas pertolongan Allah. Bisa apa saja itu, kalau tidak ada pertolongan Allah maka tidak mungkin. Maka la ilaha illallah mengatur hubungan vertikal dengan Allah, tetapi kemudian dihubungkan dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah selain mengajarkan hubungan vertikal, mengajarkan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengajarkan, memberi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Maka sudah klop, Islam itu mengatur hubungan langsung dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain, kalau ada amanu kemudian diikuti dengan lafaz wa amilus sholihat, beriman kemudian beramal soleh. Beriman hubungannya makhluk dengan Allah, beramal soleh hubungannya manusia dengan manusia yang lain. Amanu wa amilus sholihat. Kemudian kalau ada lafaz as-sholah diikuti dengan zakat. Sholat itu hubungannya makhluk dengan Allah, penghambaan langsung manusia kepada Allah. Kemudian diikuti zakat. Zakat itu hubungan manusia dengan manusia. Islam mengatur hubungan sesama manusia. Jadi setelah kepada Allah, kemudian sesama manusia. Kemudian dalam doa satu sabu jagat, kalau sudah
mengatur hubungan sesama manusia setelah sesama dengan Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat. Jadi bisa bahagia dunia akhirat ini adalah dengan mengatur diri, menghambakan diri secara langsung kepada Allah dan mengatur diri berhubungan bermuasyarah hidup sesama manusia. Berpikir tentang ayat-ayat Allah melahirkan tauhid atau tambahnya yakin kepada Allah. Yang kedua, wa fikratun lan mikir fi ala illahi ing dalam pira-pira kenikmatane Gusti Allah. Ya tawallatu nglairake apa fik. Ya tawallatu lahir minda saking fikrah fi ala illah apa al mahabbatu mahabbah, cinta wa syukru lan syukur. Yang kedua, berpikir mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir rasa cinta, lahir rasa syukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman Islam, kemudian kesehatan, kesempatan. Kalau sudah sehat, maka kenikmatan yang lain pun akan nikmat. Kalau sudah enggak sehat, dari mata meripat, kalau meripatipun netronipun boten sehat, niku badhe madang enak napa mawon boten enak, nek mripate wonten sakit utawi kelilipan. Kenikmatan yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain, yakni mulut, maka tidak bisa merasakan kenikmatan mulut itu jika matanya mripatipun utawi netranipun sakit. Kemudian kalau giginya sedang sakit, maka kenikmatan yang lain pun tidak akan bisa dirasakan. Kemudian kalau misalkan hidungnya keluar ingusnya, maka kenikmatan yang lain pun tidak akan bisa dirasakan. Kalau misalkan merasakan sakit-sakit yang lain, kepalanya sakit, pusing, pening, maka kenikmatan yang lain pun, makanan selezat apapun tidak akan terasa nikmat. Dan kenikmatan yang lain, maka kenikmatan sehat ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang selalu diucapkan setiap saat dan setiap waktu. Syukur. Ini kalau memikirkan kenikmatan Allah, maka akan lahir rasa cinta, akan lahir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mengucapkan alhamdulillah dan hati akan tertata dengan sendirinya kalau biasa memikirkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillahi, mikir fi wa'dillah ing dalem janjine Allah. Ya tawallatu lahir minha saking fikrah fi wa'dillah apa ar-raghbatu, raghbah. Berpikir tentang ancaman Allah ini akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa fikratun fi wa'idillah, lan mikir fi wa'idillah ing dalam ancamanipun Allah. Ya tawalladu lahir minha saking fikra fi wa'idillah ancamane Allah apa al haibatu, hebat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah selain menjanjikan surga, raghbah, menjanjikan cinta kepada Allah, janji Gusti Allah kalau beriman beramal soleh dijanjikan surga. Kemudian selanjutnya kalau berpikir tentang janji-janji Allah, ancaman Allah, kalau bermaksiat kepada Allah, musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka diancam dengan neraka. Kalau biasa memikirkan ancaman Allah, maka akan takut kepada Allah, akan menjaga diri dari durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa fikratun mikir fi taqsiri nafsi ing dalem pepekone awake, kekurangan dirinya sendiri, anit taati saking taat, ma'a isanillahi sertane
apike Allah saene Allah ilahi maring mat ya tawalladu lahir minha saking fikra al hayatu kehidupan. Berpikir tentang sejauh mana ketaatan kepada Allah, kekurangan kita dalam taat kepada Allah selalu kita pikirkan, ya Allah saya kurang ini, saya baru ini, umur saya sudah banyak tetapi amal baik yang saya lakukan baru segini. Memikirkan kekurangan diri dalam menyembah, menghambakan diri kepada Allah, padahal Allah selalu berbuat baik kepada kita, kepada manusia itu, maka berpikir hal itu akan menimbulkan gairah dalam beribadah. Itulah pemikiran-pikiran mikir-mikir ingkang saged mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pemikiran kula panjenengan sami saged selalu mikir ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala kados dene ingkang dipun ngendikake jumhur ulama kala wau, sehingga kula panjenengan sami saged taqarruban ke ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah amal ubudiyah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten sakatha-kathahipun wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.